Luar biasa. Dan satu lagi kami mau tambahkan, komsel di hari Jumat ada komsel HOG ya, jam 8 malam. Silakan kita komsel HOG, House of Grace jam 8 sampai Jumat ya, dengan Pastor Jesa. Oke, kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah. Tuhan, terima kasih Bapak untuk hari ini, di mana kami dapat berkumpul kembali siang ini ya Bapak, untuk dapat beribadah bersama-sama ya Bapak. Ini kami ya Tuhan, kami siap ya Bapak untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapak. Kau hadir tengah-tengah kami, Kau urapi ibadah ini ya Bapak. Setiap kami semua yang hadir ya Bapak menerima berkat, menerima urapan yang baru daripada Engkau ya Bapak. Hidup kami dipulihkan, hidup kami semakin hari semakin bertumbuh, dan iman kami semakin bertaruh harapan kepada Engkau ya Bapak. Sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam ibadah siang ini Bapak, Kau akan curahkan mujizat-Mu, Kau curahkan berkat-Mu untuk kami semua ya Bapak. Ini kami ya Tuhan, siapkan hati kami ya Bapak untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami, Kau akan mengurapi kami, memberkati kami ya Bapak. Ini kami Tuhan Yesus, kami serahkan jam-jam ibadah siang ini pada Engkau ya Bapak. Berkati kami semua dan juga hamba-hamba-Mu yang melayani ya Bapak. Hamba-hamba-Mu juga yang akan melayani firman-Mu ya Bapak, Kau berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat yang beribadah pada kanan-kanan. Amin. Puji Tuhan. Bapak, kami datang di hadapan Engkau. Hadirat Tuhan yang kami terus butuhkan. Penyertaan Tuhan yang terus kami butuhkan. Terima kasih Bapak atas anugerah pernyataan Kau yang begitu sempurna dalam hidup kami. Mari kita sama-sama bernyanyi.
Bapa dalam hidup ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk membuka ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita semangat untuk memuji Tuhan hari ini. Bahwa kita percaya kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita akan terima kuasa dari Tuhan. Mari kita semangat. Amin. Mari kita berjoget bergoyang bersama. kamu telah diberikan kuasa untuk menaklukkan musuh. Haleluya. Mari sama-sama kita bernyanyi dari nama Tuhan.
kita teduhkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan, firman Tuhan. Mari kita ingat-ingat akan kebaikannya. Kita ingat-ingat akan perbuatan-perbuatannya yang mulia di dalam hidup kita. Saat kita tertekan, bagaimana Dia hadir dalam hidup kita. Saat kita hambar, kita lemah, bagaimana Dia memberikan kekuatan itu bagi kita. Saat kita bimbang, bagaimana Dia meneguhkan kita. Mari kita isi pikiran-pikiran kita saat-saat ini dengan semua karyanya, kebaikannya. Karena Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Engkaulah sumber kuat kami, Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah Tuhan pemulih jiwa kami. Sebelum kami nyatakan pujian ini, kami mau Tuhan menyatakan puji-pujian pribadi kami kepadamu. Mari jemaat, sebelum kita nyanyikan lagu ini, kita nyatakan dulu pujian-pujian yang ada di hati kita, di pikiran kita kepada Tuhan. Naikkan suara, Tuhan, kami ingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingat akan kelembutan kasih-Mu yang memenuhi kami. Kami ingat saat kami jatuh, Engkau tidak menolak kami. Engkau mengangkat kami kembali, Engkau kirimkan pertolongan-Mu, Engkau berikan firman-Mu yang menguatkan kami untuk bangkit kembali. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau Tuhan kuat mengingat akan anugerah-Mu, karena dari situlah puji-pujian kami keluar. Karena memang Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Kalau kami bisa kuat sampai sekarang, semua achievement, semua yang kami punya saat ini, itu juga karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami mau nyatakan kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang terbesar. Mari kita nyatakan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselangi. Betapa baiknya Engkau, bersyukur padamu. Berkenanmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Perkenananmu, perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidup.
segala anugerah terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau telah memilih kami. Terima kasih Tuhan kalau Kau limpahkan anugerah terbesar untuk hidup kami. Bapa di dalam surga, Kau yang baik, Kau sungguh baik. Kami bangga punya Engkau. Biar Kau yang terus ada di dalam hidup kami. Biar Kau yang terus ada di depan kami. Kau yang terus pegang hidup kami. Kami mau layakkan doa-doa kami. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terutama Tuhan untuk sidang jemaat-Mu, untuk pelayan-pelayan Tuhan, segala yang mereka doakan, segala pergumulannya. Kami berdoa khusus yang sedang sakit. Kami berdoa khusus untuk Bapak Gembala kita, Bapak yang sedang recovery. Kau Tuhan yang pegang hidupnya. Terima kasih untuk operasi yang sudah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk recovery yang sempurna yang Kau siapkan. Dan juga untuk teman-teman yang sedang sakit. Kau Tuhan yang memegang hidup anak-anak. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Ya, hidup kami terus mengandalkan Engkau. Dalam hal pekerjaan dan finansial yang ada juga, Tuhan tidak pernah turut, tidak pernah diam. Tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang mereka minta, Tuhan akan memberinya tepat pada waktumu ya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami percaya, biar iman terus bertumbuh di dalam Engkau, biar pengharapan terus di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala pergumulan, segala apapun doa yang dihantarkan anak-anak Tuhan. Tuhan yang menjawabnya tepat pada waktu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu ya Bapa. Gereja JKI Jire, JKI Hos, Nawastu, JKI Hop, Penuai, dan NYC yang ada, dan juga di Tasmania, Oban. Kami berdoa ya Bapa, biar terus ibadah-ibadah ini terus menyenangkan hati-Mu, berkenan di hadapan Roh Tuhan, terus menaungi ibadah-ibadah yang ada, yang pelayan-pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba-Mu yang telah Kau siapkan, biar terus menjalani visi misi-Mu ya Bapa di dalam menjalankan gereja-gereja yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Negara-negara kami juga membawa ke dalam tangan-Mu, khususnya Indonesia dan Australia dan negara-negara di mana saat ini yang tidak baik-baik saja. Tuhan tolong. Sebagai anak-anak Tuhan kami percaya semua dalam kontrol-Mu ya Tuhan. Semua dalam kehendak-Mu. Semua yang baik akan datang. Kami percaya semua yang baik akan datang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam tangan-Mu ya Bapa kami serahkan doa-doa kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Halo semua, apa kabar? Baik, luar biasa. Oke, saudara, hari ini kita mau melanjutkan ya. Visi kita tahun ini adalah apa? Yes. Tahun, ya jika ya, kerja jika tidak. Karena selebihnya itu berasal dari si jahat. Nah, saudara,
Kalau kita berkata iya terhadap sesuatu yang sudah tahu, yang kita tahu bahwa itu jawabannya ya, hendaklah kita berkata iya. Karena kalau tidak itu bohong namanya, betul ya? Nah jangan dibiasain, bohong itu habit. Kalau lama-lama kita terbiasa, bohong cuma kecil, nggak ada yang tahu kok, nggak ada yang peduli juga kalau saya bohong. Dan itu kebiasaan orang, kalau mau bohong juga nggak apa-apa. Orang juga melakukan hal yang sama, gitu, sering banget bohong. Jadi yang itu jangan dibiasain lagi, karena bahaya sebenarnya. Semua perkataan kita nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, betul ya? Saat kita menghadap Tuhan nanti, kita akan mempertanggungjawabkan semua perkataan kita, termasuk perkataan yang sia-sia. Gosip tuh banyak perkataan yang sia-sia tuh. Nah itu nanti kita harus pertanggungjawabkan. Nah saudara, hari ini saya mau share ya kita itu bisa jadi hal yang sangat interesting di depan. Ya, kita berkata ya bukan hanya kepada apa yang sudah terjadi, tapi kita berkata ya juga kepada apa yang nanti akan datang. Benar? Mulai kebayang atau belum kebayang? Oke, kita masuk dulu. Ya kita itu simple word, it's a small word, tapi big meaning. Kenapa? Karena ya itu selalu disertai dengan apa? Tanggung jawab. Selalu disertai dengan tugas, selalu disertai dengan load, beban. Kalau kita berani berkata iya, lalu kita nggak mengerjakan tanggung jawabnya, salah. Ya, jadi yes itu is a small word, tapi meaningnya besar, saudara. Kalau kita berkata yes I agree kepada sebuah bisnis, artinya apa? Artinya apa? Artinya kita agree kepada semua perjanjian yang tertulis di situ, yang bisnis itu punya, benar nggak? Hubungan yang kerjasama itu kita harus iya loh. Ketika kita bilang iya, kita salaman kepada sebuah bisnis, kita salaman kepada sebuah perjanjian, kontrak gitu, kita bilang yes. Artinya kita setuju dengan term and condition-nya yang berlaku. Artinya, iya kita itu sangat berpengaruh untuk kita di depan nanti tuh. Memang kita baru mau mulai perjalanan nih, tapi begitu kita tekan iya, berarti kita sudah kontrak. Berarti kita sudah harus penuhin tanggung jawabnya. Kita apply Vodafone. Iya, ambil plan. Cicilannya tiap bulan harus dijalanin kan, bener deh. $80, $90, whatever it is, harus dijalanin. Begitu kita bilang iya, sudah ada tanggung jawabnya. Karena setiap kali kita salaman dan bilang iya, itu artinya apa? Kita menyanggupi. Tapi iya itu interesting. Yes is interesting. Kenapa? Karena iya itu sangat-sangat menarik. Yes I do. Ayo, siapa yang udah pernah bilang yes I do? Siapa yang udah pernah? Angkat tangan. Yes I do. Cuman yes I do aja apa? Apa itu ternyata begini amat ya? Banyak banget nih. Yes I do itu small word, just one sentence, tapi big meaning banget itu. Ketika kita berani bilang yes I do kepada seseorang di depan pastor, di depan saksi-saksi gitu, itu udah gak main-main. Banyak banget tanggung jawabnya ketika kita berani ngomong yes I do. Benar ya? Ada yang baru tunangan kayaknya minggu lalu. Baru tunangan, saya lihat cincinnya shining, shimmering, splendid. Cincinnya lo gak tahan. Dia berani bilang yes. Yesnya itu perlu tanggung jawab. Benar ya? Sekarang sudah jadi tunangan seseorang, saya harus lebih memperhatikan dia lagi. Saya harus berjuang buat dia. Kalau pacaran mah masih, sekarang tunangan nih, tunangan. Ya, beda, levelnya beda. Pacar sama tunangan, tunangan sama married, jadi husband seseorang, jadi istri seseorang, tanggung jawabnya beda banget. Begitu kita berani bilang yes, yes kita itu selalu disertai dengan tanggung jawab. Makanya jangan cepat-cepat bilang yes, oke? Okay? Untuk segala sesuatu
ada waktunya. Khotbah 3 ayat 1. Segala sesuatu ada waktunya. Kemarin saya di Wolonggong bilang, even tempe di kulkas kita pun ada waktunya. Betul? Iya. 3 minggu. Jangan 3 minggu. Itu tempe terbuat dari jamur. Tempe itu udah berjamur gitu kan. Tambah jamur lagi tuh kalau dalam lebih dari 3 minggu. Benar ya? Stroberi buah lebih dari sebulan. Stroberi masih jamur plus jamur. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Kita mesti tahu kapan dieksekusi itu tempe. Betul? Kita mesti tahu kapan dieksekusi itu stroberi. Kita mesti tahu kapan roti itu finish. Saya sudah tahu roti itu 5 hari. Saking ngejagain roti, beli tanggal 2, mesti selesai tanggal 7. Kalau enggak, kita buang. Betul ya? Jadi ngapain kita beli? Udah capek-capek kerja, menghasilkan duitnya dibeliin roti, rotinya dibuang. Ngapain? Mendingan buang aja. Bener gak? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Khotbah 3 ayat 1. Termasuk urusan kita bilang yes I do itu ada waktunya. Betul? Kalau kita belum kerja, kalau kita belum bisa mengusahakan apa-apa, kalau kita belum menghasilkan apa-apa, kalau kita tidak lagi berjuang untuk sesuatu, kayaknya nggak pantas deh ngajak orang bilang will you marry me? Kayaknya nggak pantas deh. Lah ngurusin diri sendiri aja nggak bisa nih. Betul ya? Pekerjaannya aja nggak ada. Bagaimana cara menghidupi anak orang? Kan gitu ya? Makanya nih teenager jangan mau pacaran sama orang yang belum kerja. Bukan karena dia punya duit atau tidak punya duit. Bukan, karena kerjaan melatih disiplin mereka. Kerjaan melatih tepat waktu mereka. Kerjaan melatih mereka bisa punya apa? Aiming the ya, saya tahu lah maksudnya. Jangan satu level yang harus belum waktunya. Mau ngapain kita pacaran? Lu aja belum kerja. Gitu. Bukan artinya kerja menghasilkan uang. Ada juga kerjaan yang belum menghasilkan uang. Betul? Bill Gates kerja itu di garasinya dia. Itu belum menghasilkan uang di tahun-tahun awal. Tapi dia sudah kerja. Kerjaan itu bukan artinya not specifically ada uang atau enggak. Orang bisa bekerja tanpa menghasilkan uang, itu ada juga. Kenapa? Karena namanya bangun bisnis itu biasanya dia perlu 5 tahun, 10 tahun buat break even point. Balik modalnya lagi itu perlu 10 tahun. Artinya dia belum menghasilkan uang. Tapi at least dia sedang mengerjakan sesuatu. Nah, makanya saudara, yes, kita tuh harus kita ukur. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau tempe aja ada waktunya, saudara juga mesti mikir bahwa ya kita dan tidak kita itu ada waktunya. Nah itu mesti keluar di saat yang tepat. Untuk itulah butuh hikmat. Hikmat itu adalah tahu kapan mengeluarkannya di saat yang tepat. Betul? Kita bercandaan bagus gak? Bagus gak? Bagus. Tapi kalau kita bercandaan di depan orang yang mati, keluarganya, gak bagus. Hikmat itu akan menjaga kita. Oh, ini bukan tempatnya kita bercanda. Berarti kita mau dulu kepada teman-teman yang ngajak bercanda. Jangan di sini bercandanya. Benar? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk menuai, ada waktunya untuk menabur, ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk berperang, ada waktunya untuk berdoa, ada waktunya untuk segala sesuatu. Nah, saudara, untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Makanya kalau kita ditanya, maukah kamu? Sampai kita berkata yes I do. Tunggu dulu. Is it the right time? Apakah ini sudah waktunya? Apakah ini akan jadi baik? Apakah ini akan jadi tidak baik? Kita perlu hikmat untuk menjawabnya. Ya? Well, yang minggu lalu sih udah jawab ya.
Oke. Kalau ada pertanyaan, will you be my girlfriend? Ini anak umur 14 aja udah ditanyain gini nih, saudara. Nah, anak umur 14, 15 itu udah ditanya, mau gak jadi pacar? Gitu. Suaranya masih unyu-unyu kan, suaranya belum berubah kan? Mau gak jadi pacar? Gitu. Suara belum berubah, itu udah mau pacaran. Kamu ada? Begitu yes, jadi pacarnya seseorang, a bunch of list that you need to do. A bunch of list that you need to do. Mulai apa? Ayo apa? Satu. Bangunin. Terus apa lagi? Dua. Ingetin makan. Kamu udah makan belum? Gitu ya. Udah mandi belum? Ya? Tiga apa? Tiga. Yang udah pernah pacaran? Ayo, yang tiga. Tiga apa? Beliin kado. Tadinya nggak perlu keluar budget beliin kado waktu pasti ulang tahun, betul? Ulang tahun, Valentine. Kalau ada ulang tahun tanggal Cina, 2 kali tuh kadonya. Istri saya tuh di KTP tuh 26 November, ya. Tapi giliran tahun Cinanya itu sama kayak tahun onde, betul ya? Tahun onde. Tahun onde. Nah, siapa yang tahu tahun onde kapan? Di awal-awal saya bawa 2 kado buat dia. Tahun onde, tahun Cina. Terus yang kedua itu sampai saya nggak tahan, nggak kuat. Satu aja lah, buset 2 tekor bandar. Sampai kapan? Udah kawin, kadang-kadang nggak dapet kado dia. Kadang-kadang nggak dapet kado. Saya pernah beli dia kado telat. Dia bulan November ulang tahun gitu ya. Saya beli kado mungkin Februari kali. Kan ulang tahun dulu ya. Apalagi. Begitu udah bilang yes, tiba-tiba jadi banyak. Apalagi? Traktir. Udah jangan ngomong soal traktir. Habis budget gue dulu waktu pas pacaran. Trauma. Padahal makannya sederhana, kita makannya sederhana. Cuman ya habis aja budget. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Hah? Antar jemput. Antar jemput. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Wah, holiday zaman dulu. Belum apa-apa udah holiday. Parah. Terus apa lagi? Jadi banyak banget nih. Begitu kita ngomong yes aja jadi banyak. Tanggung jawabnya jadi banyak. Banyak yang mesti dikerjain. Begitu kita yes sama partner kita, banyak banget hal yang mesti diurus. Ya, begitu kita sign up kontrak, banyak banget hal yang mesti diurus. Term and conditionnya kita mesti lihat. Betul? Karena kalau tidak, ini akan sangat bahaya. Tapi kalau kita bilang no aja ya, bilang no, kita nggak jadi apa-apa juga, betul nggak? Suatu hubungan, kalau semuanya isinya adalah no, hubungan itu nggak akan berjalan lancar, betul? Kamu mau nggak jadi pacar saya? Enggak. Dah, bagaimana bisa jadi apa-apa lagi? Udah langsung dijawab no, betul nggak? Kamu mau ke Jepang nggak? Enggak. Kamu mau kayak gitu? Enggak. Kamu mau itu nggak? Enggak. Ke depan mau nggak? Nggak mau. Ini nggak mau, itu nggak mau. Kalau semua jawaban kita no, kita nggak akan kemana-mana. Betul ya? Makanya perpaduan antara yes dan no ini jadi interesting. Yes di saat yang tepat, no di saat yang tepat. Itu mesti kita tahu banget. Artinya apa? Akal sehat itu mesti terus-menerus terjaga. Karena kalau lagi cinta
itu, akal sehat itu bisa tidak. Cinta itu buta, benar ya? Hah? Itu seperti kayak mata bapak sekarang itu sebelah. Gue gak boleh jadi khotbah. Orang sakit di khotbahin. Kenapa? Pandangan kita nggak lagi benar nih. Saya tanya sama bapak, itu bapak kan matanya kebuka, bapak nggak lihat apa-apa yang sebelah situ? Enggak, karena ini penuh sama gas. Nah, kalau lagi cinta juga begitu. Lagi ngobat kepengen bisnis nih, sama mata kita ketutup separuh. Isinya gas. Gasnya isinya duit, udah kebayang duit, udah ketutup. Padahal kita mesti selidiki banyak hal. Artinya apa? Akal sehat. Hikmat itu bekerja dalam akal kita. Hati, akal, firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita itu main semua itu sebenarnya. Artinya kita nggak boleh terlalu nafsu dengan yang kita tuju. Kita mesti terus tanya Tuhan, is this the right time untuk berkata iya, atau is this the right time untuk berkata tidak. Nah, saudara, perhatikan, yes kita ini akan sangat menarik. Karena setiap kali kita bilang yes, kita ada satu excitement baru, betul? Ya, kita mau ke Jepang, excitement baru. Oh, kita kerja lebih semangat, betul ya? Nabung semangat, kerja lebih bagus. Wah, kita udah langsung explore Jepang kayak gimana, kita langsung mau ngapain, tempat yang mau kita tuju apa, kita mau beli ini, kita mau beli itu. Jadi menarik. Karena semuanya no, nggak menarik gitu. Nah, tapi kan ada to-do list-nya yang banyak. Saudara, kalau yang ini sudah banyak, sudah berani berkata yes, ininya sudah banyak, tapi tidak dikerjakan, berarti kita lain di bibir, lain di hati. Lain di anak-anak Gen Alpha semua gak ada yang tahu. Lain di bibir, lain di. Wah, gak ada yang tahu juga. Ini cuma saya yang tua kayaknya. Kita berani bilang yes, kita gak kerjakan, berarti kita lain di bibir, lain di hati. Kalau udah lain di bibir, lain di hati, kena di tahun ini kita. Karena tahun ini kita berkata iya jika iya, tidak jika tidak. Nah, makanya itu kita mesti benar-benar hati-hati. Hati-hati. Clear mindset itu penting banget. Clear mindset itu penting banget. Jangan biarkan pikiran kita itu sempat kosong. Jangan biarkan pikiran kita itu sempat kosong dan tidak mikir. Jangan pernah. Kenapa? Karena pikiran itu harus terus menerus kita isi. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, isi. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, isi. Supaya kita bisa tahu. Lain di bibir, lain di hati. Kalau lain di bibir, lain di hati, then you are a liar. Berani ngomong yes, tapi tidak mengerjakan tanggung jawab. Berani berkata iya, gue jemput nanti. Ya, saya jemput. Nggak dijemput. Berarti, kamu bohong. Katanya mau jemput. Betul ya? Konteksnya orang nikah. Katanya kamu yang kerja. Kok giliran kok udah nikah gue yang kerja nih? Ayo. Nggak sesuai dengan apa yang diomongin. Dulu saya kepingin punya 3 anak. Dulu. Di Indonesia saya kepingin 3 anak. Beneran. Sekarang udah 2. Ya. Begitu menyadari udah 2, gua nggak sanggup. Nggak sanggup. Istri saya udah berhenti bilang, anaknya mau bilang 3 gitu. Udah berhenti dia. Udah bohwat. Bohwat kayaknya. Tuh anak mau tidur di mana lagi? Kalau kita sudah berani bilang yes,
tapi kita tidak mengerjakannya, berarti kita makanya pacaran yang paling bagus itu adalah pacaran, keluarkan dirimu yang sebenar-benarnya. Pacaran semua terlihat indah, betul? Karena kita nggak mau tunjukin kejelekan kita, nggak mau. Tunjukin, nih, this is what I am. Gua kayak begini. Tunjukin, sebenar-benarnya begini. Kenapa? Orang itu waktu pas nikah, dia akan ketemu dengan pribadi kita sebenarnya, betul ya? Ketemu dengan pribadi kita sebenarnya nih. Bukan pribadi kita yang dimanis-manisin, bukan. Bener ya? Dia akan ketemu kita yang, ini. Dan kita nggak pandai nutupin segala sesuatunya. Kita udah nggak pandai. Kenapa? Tiap hari. Bagaimana mungkin kita nutupin tiap hari? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Nah makanya waktu pas pacaran, nggak usah tiap hari datang nganterin lontong ke rumahnya dia, nggak usah. Kenapa? Karena waktu pas kawin udah nggak sanggup kita. Betul? Nggak ada yang dukung saya. Dia udah kawin nggak dukung saya. Tiap hari nganterin lontong, besok nasi uduk, besok nasi kuning, besok bubur ayam, besok, waduh keren banget ini laki, lihat saya, lihai. Padahal begitu udah kawin, nggak sanggup lagi ngerjain itu. Dan kok beda sama dulu pacaran? Dulu pacaran nggak begitu nih orang. Kamu berubah. Hah? Kamu berubah. Gitu. Kenapa begitu? Bukan saya yang berubah. Emang gue aslinya begini. Gak sanggup untuk ngelayanin semuanya, gak sanggup. I'm limited. Saya terbatas. Mengerjakan apapun, saya terbatas. Saya punya limitation. Saya punya keterbatasan. Gak bisa. Kalau dulu bisa nganterin lontong, bubur ayam, nasi kuning, nasi padang, nasi uduk tiap hari, karena saya tidak perlu ngurusin kamu tinggal di mana, kamu udah punya tempat tinggal, betul? Betul? Saya nggak perlu ngurusin bayar sekolah kamu, kenapa? Karena bapakmu yang bayar sekolah kamu, betul? Betul nggak? Saya nggak perlu bayar ini, saya nggak perlu bayar itu, saya nggak perlu tanggung jawab ini, saya nggak perlu nyediain punggung saya untuk kamu main di atas ini. Udah ada bapakmu yang jadi tulang punggung ini untuk kamu, betul? Tapi once I become your husband, saya menyediakan punggung saya untuk kamu naik di atas ini. Things differently. Bukan saya yang berubah. Bukan saya nggak bisa bawa bubur ayam lagi tiap hari, masakin buat kamu tiap hari lagi. Tapi role kita sudah berubah. Tanggung jawab kita sudah berubah. Begitu saya submit dengan yes I do, artinya silahkan naik ke punggung saya akan jadi tulang punggung bagi keluarga ini. Tapi untuk itu please be wise, jangan keenakan main di atas, karena ada tulang punggung yang sedang direlakan untuk kamu main di atas itu. Make sense gak? Make sense? Jangan kelamaan. Nonton drama Cina jangan kelamaan di atas. Ada hal yang harus kamu kerjain. Kamu sedang nonton Cina di atas tulang punggung seseorang. Betul ya? Nah makanya kita itu harus benar-benar hati-hati ketika kita mau submit berkata ini saya pada hipokrit adalah orang yang bermuka dua, bermuka dua. Jadi dia ngajarin apa, yang dilakukan apa. Ini level tingginya dari berbohong lah istilahnya. Munafik bermuka dua, punya topeng dan lain sebagainya. Mazmur 12 ayat 3 bilang begini, mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang.
doa minta tolong terhadap orang yang ini adalah doa untuk minta tolong terhadap orang yang curang. Di luar sana ada banyak orang yang punya maksud curang. Jadi kalau misalnya kita mau berjabat tangan, sign up something, mau katakan yes kita berbisnis, yes kita in relationship, hati-hati. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang punya hati yang bercabang, punya hati yang curang. Saudara, nah kita mau main game. Oke, game ini mau dibawa kemana? Mau dibawa ke keluarga, mau dibawa ke remaja di relationship, atau mau dibawa ke bisnis? Keluarga. Ada yang mau volunteer gak? Satu orang. Keluarga berarti ini apa? Suami kepada istri gitu? Atau istri kepada suami gitu ya? Oke. Suami kepada istri. Saya mau prolog dulu ya, sambil saudara menetapkan mau apa role play atau enggak. Relationship sekali lagi tidak akan jalan tanpa giving. Nggak akan jalan. Giving yang sama terus menerus, relationship tidak akan jadi relationship yang excited. Betul? Saudara kasih makan aja ayam, nasi, ayam, telur sama istri saudara tiap hari. Bertanggung jawab gak? Bertanggung jawab, ada makanan. Betul ya? Tapi nggak akan jadi excited. Kenapa? Karena tiap hari itu. Ketika itu mulai ada variasi, something different, something sesuatu yang disenangi, relationship akan jadi baik. Betul? Suami istri kalau menerima hadiah ulang tahun yang sama tiap tahun, dia nggak excited lagi. Sama, walaupun mahal loh, walaupun harganya mahal. Tapi kalau sama, itu tidak akan excited lagi. We want something different. Kita kepingin lihat something yang beda. Kita kepingin lihat sesuatu yang kita bahkan kalau bisa kita belum pikirin, itu udah datang ke kita. Benar ya? Nah saudara, kita mau main satu game. Permainannya begini, saudara harus pikirin mana yang bisa in terms of giving ya, yang saudara mau berikan kepada orang yang nanti main, dan itu harus beda dan excited. Yang saudara punya, yang saudara mau berikan kepada orang tersebut, supaya relationship ini jadi lebih baik nih. Siapa yang mau main? Kalau mau main, coba bawa 3 atau 4 barang yang saudara mau bawa, yang saudara mau kasihkan. Kira-kira ada yang mau main? Atau saya main sendiri lah? Ayo, apa nih? Ada ini, ada earpiece ya, so you can hear everything. Oh, ada itu. Oke. Ada nggak? Ada yang mau ini simulasi nggak? Oh, Koberi yang masih mati ya? Lagi mikir ya. Koberi yang Cina. Koberi yang Cina. Gimana caranya bikin satu hal itu jadi lebih baik? Karena pemberiannya beda. Sekali lagi, pemberian yang sama terus-menerus itu tidak dianggap pemberian. Tidak akan dianggap pemberian. Kita supply uang terus buat keluarga, itu nggak dianggap pemberian kok. Itu dianggap tanggung jawab, dan memang itu tanggung jawab. Gitu. Tapi kalau pemberian itu adalah sesuatu yang different, yang itu bisa menambah excited, menambah jadi menarik, jadi lebih menarik. Nah, kita mau main di sini bagaimana caranya untuk menjadi menarik relationship ini. Ini orang tua nggak ada yang mau, apa anak-anak muda aja?
udah ready. David udah ready. Baru tunangan. Tunjuk aja, tunjuk. Lihat David tante. Panggil. Panggil. Tangga dia takut tetangga. Kalau saya kasih saudara martabak terus tiap minggu, saudara belenak sama martabak itu. Benar nggak? Enggak. Bisa saya tukar sama tetangga. Iya masih mau karena belum tiap hari gitu. Kalau udah tiap hari udah nggak mau lagi. Gitu. Ada yang mau main nggak nih? Kalau nggak kita saya jelasin aja deh. Hah? Ada main seru. Oh, Vero mau main? Iya. Diri kira mau ke toilet. Oke, bawa tiga barang. Yang kira-kira bisa menarik. Ada lagi nggak yang mau jadi temannya teman mainnya nih? Terserah, mau suami istri boleh, mau orang lain boleh. Tina barangnya banyak. Udah, coba ya. Sekarang yang cowok aja deh, cowok. Oh, soalnya pikiran cowok sama pikiran cewek beda kan? Ayo, ada yang mau main nggak? Cepat ini pulangnya ke Central Coast ini. Belum. Oh, belum. Boleh dulu sih kan? David udah bawa tiga barang. Ini bawa dong. Kalau nggak bawa apa-apa putus nanti. Apa kek bawa? Jadi kita akan main dua ya, dengan cepat. Satu, kalau mereka itu belum jadian, ya, lagi mau saling menarik. Yang kedua adalah ketika mereka sudah jadian, mau dibawa ke jenjang pernikahan, gitu ya. Sekarang belum jadian ya, belum jadian ya, oke ya. Mas sudah naksir-naksiran tapi belum jadian. Oke. Sekali lagi, relationship nggak akan jalan. Emang Vero mau kalau di Vero itu dapat selalu jawaban no dari itu. Nggak mau kan? Nggak bakal dipilih kan? Ganteng ini juga nggak mau kan? Ayo, David, mau nggak kalau semua jawabannya no? Mau anak kok? Enggak. Mau ini kok? Enggak. Mau ini kok? Enggak. Mau ini kok? Enggak. Nggak mau dong. Berarti nggak mau ya? Setuju ya? Harus ada yang di giving baru bisa berjalan. Betul ya? Oke. Sekarang sebagai awal, kira-kira ketika Vero mau attract hati David untuk menjadi pacar, kira-kira Vero mau kasih apa dulu? Ayo, Vero kasih. Waduh, capek dikasih minum. Minum aja berharga nih. Capek dikasih minum. Ini perhatian loh kalau kayak gitu. ST. Senang? Baru awal-awalnya udah kurang. Oke, sekarang David. Kira-kira mau kasih apa? Vero? Aus. Tapi ya. Kenapa? Karena dia memberikan yang beda. Excited. Kalau dia balikin lagi, itu
bikin perusahaan air minum. air terus, air aja terus. Relationship isinya air terus. Nggak bakal jalan, ya. Oke, sekarang happy nih. Lebih happy karena saling giving. Oke, Vero mau kasih apa lagi? Yang kedua. Ini makanan. Happy. Wah, laki kalau dikasih dipelihara di kampung tengahnya kan aman ya. Kampung tengah. Kampung tengah bahasa Inggrisnya adalah middle village. Middle village. Oke, David, happy ya? Oke, sekarang David mau kasih apa? Iya, apartemen. Happy. Wah, happy banget. By the way, saudara, ini udah waktunya bilang yes atau belum nih? Yes gak sama keputusan dia? Yes. Yes. Ada yang bilang yes. Yang ketiga mau kasih apa? Mau kasih lipstick. Kamu jawab. Ceritanya pau-pau. Iya. Oke, perhatian banget. Udah makan dikasih pau-pau. David, mau kasih apa? Gak bisa air. Apa lagi? Fris, keluarkan semuanya, Fris. Jaket, Fris. Waduh. Ini cocok gak dijadiin pacar? Cocok banget. Hah? Cocok ya? Cocok jadi suami. Waduh, cocok jadi suami. Oke, sekarang kan tadi cuma baru tiga barang. Relationship nggak akan jalan kalau berhenti menggiving. Berhenti memberi, relationship nggak akan jalan. Betul? Sekarang pikirin apalagi yang mau diberikan kepada David. Perhatian. Bisa kasih apa lagi? Tenaga. Jemputin. Terus kasih apa lagi? Cium. Waktu. Kasih apa lagi? Ayo. Udah habis. Boleh nggak saya usul? Karena dia udah habis. Buka jaket boleh nggak? Hah? Udah, buka aja. Dia udah di samping. Vero, mau kasih apa lagi? Jangan makanan lagi, jangan minuman lagi, jangan botol lagi. Apa? Mau kasih apa lagi? Ingat, relationship tuh berhenti kalau kita berhenti giving. Kasih kekuatan rohani sekali. David, mau kasih apa lagi? Tadi aja udah habis, bro. Boleh kasih susu? Buka baju. Anak umur 16 udah banyak yang buka baju. David? Mau ke rumah, kalau ada baju lagi ekstra. Vero, kasih lagi. Dia belum bisa ngasih. Vero, kasih lagi. Kasih apa? Kasih apa? Kasih. Ini udah buka baju loh. Masa cuma dikasih? Belum mau pacaran? Belum pacaran. Baru mau attract sama lain.
Sekarang masih apa lagi? Ada di rumah. Kalau dia buka baju gini, kenapa nggak mau buka baju? Kenapa? Nggak mau. Buka jaket nanti. Berarti oke. Oke, buka jaket. Biar sama-sama kedinginan. Biar ngerasa. Masih bisa jalan nggak di situ? Masih ada yang diberi satu sama lain. Masih ada? Masih bisa jalan? Masih bisa jalan. Kenapa? Karena ada yang diberi. David? Apa lagi? Hah? Mau masuk lagi celana gitu. Diri mau tahu apa yang gue pikirkan. Dua dulu sama kulit gitu. Coba celana mau? Iya, karena kopi, Kenapa orang itu terlalu cepat buka ini, terlalu cepat buka itu? Kenapa? Karena nggak ada yang dia bisa berikan secara terus-menerus di dalam relationship mereka. Betul? Kalau banyak isi kepalanya dia, banyak isiannya, banyak proyeknya, banyak medalinya, banyak penghargaan, banyak kerjaan, banyak hal yang dia punya, dia akan kasih. Ini kasih. Aku dapat master, aku dapat ini, aku dapat doktor, aku dapat ini. Kasih terus jor-joran, kasih. Kenapa? Jadi banyak hal yang bisa dia berikan. Masalahnya adalah anak umur 16, anak umur 15 yang belum bisa ngapa-ngapain, belum dapat apa-apa, belum punya achievement apa-apa, belum kerja apa-apa, mereka nggak punya hal buat dikasih. Satu-satunya hal yang bisa dia kasih adalah badan mereka. Makanya itu nggak bisa nih cara main kayak begini nih. Anak-anak remaja kita harus dididik. Orang-orang yang mau pacaran harus dididik. Kenapa? Dia harus tahu kapan waktunya dia pacaran. Ketika dia belum punya sesuatu yang bisa di-give, nggak mungkin mereka masuk ke pacaran. Nggak mungkin. Sampai sini oke? Jadi, in terms of that, nggak boleh sampai habis pemberian kita kepada pacar kita. Nggak boleh habis. Artinya apa? Prestasi kita harus bagus. Karena kita bisa kasih prestasi kita kepada pacar kita. Kita bisa kasih apa? Penghargaan, reward yang kita terima dari luar. Kita bisa promosi-promosi yang kita dapat dari luar. Kita berikan itu, kita sumbangkan itu kepada pacar kita. Relationship baru jalan ketika saling memberi. Sampai sini oke? Ya? Masalahnya adalah gitu, di luar sana banyak sekali. 15, percaya saya, udah buka baju. Roll kedua, boleh? Gak apa-apa ngomong begini belak-belakan, gak apa-apa ya. Anak-anak ini udah pada gede kok. Oke, roll kedua, udah jadi pacar nih. Sekarang mau nikah. Sama, mesti kasih juga, betul? Oke, Vero, kreatif. David, kreatif. Apa yang mau dikasihkan? Kan udah melewati pacaran, udah sudah nikah. Dulu bisa berhasil karena kasih apa? Yang spesial yang kasih apa? Dulu bisa work sampai kawin itu karena kan pasti ada hal-hal spesial loh. Nah, dulu pernah kasih apa kepada David yang spesial di masa pacaran sehingga bisa get along sampai ke pemberkatan nikah. Itu memberikan apa? Balikin nih jaketnya nih. Kasih apa? Atau David dulu? David pernah memberikan apa? Ya kasih usaha sih. Kasih usaha, effort sebagai seorang pacar yang baik gitu ya. Setuju, dia pernah kasih effort yang luar biasa. Makanya mau ya. Makanya mau. Oke, Vero, kasih apa? Karena kalau David terus yang kasih, Vero nggak kasih, relationship nggak jalan juga. Tuh, nggak jalan. Oke, kasih apa? Kasih apa? Kasih makanan, kasih. Sering masak buat David waktu pas pacaran. Iya, pas waktu pacaran. Merasa dimasakin. Jujur ya. Yang begitu. Nggak begitu banget ini.
Kasih apa lagi? Ilmu. Udah jam berapa nih? Budi, cepet banget. Merasa, ngajarin nggak? Nah, ngajar itu salah satu hal yang bagus. Kita tahu ilmu sesuatu, ya, kita gali, kita eksplor, kita bagikan kepada pasangan kita. Sehingga apa? Dia juga jadi merasa, gue kalau dekat dia jadi belajar loh. Gue kalau dekat dia tuh jadi bisa ini dan itu loh. Itu things yang kita mesti consider ketika kita berrelationship. Betul? Sehingga jadi bagus loh. Yang namanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, gitu kan? Oke, Vero kasih apa? Merasa diajarin kan? Vero ngajarin dia apa? Pengalaman hidup. Oh, hidup duluan ya. Oke, David, apa lagi? Sekarang lagi belajar apa, David? Apa aja? Iya. Yang lagi ada di passion kita. Lagi belajar apa? Maksudnya sekarang lagi belajar apa yang kepikiran kalau pagi kau pengen belajar ini, kalau ini pengen belajar ini, kalau buka YouTube pengennya ini, lihatnya ini, itu apa? Belajar keyboard. Menguntungkan dengan apa yang dia pelajari? Iya. Merasa dia buang waktu atau merasa menguntungkan? Menguntungkan ya. Kenapa dia pakai buat pelayanan di gereja, dia pakai buat nyanyiin anak-anak, nyanyiin jazz gitu kan? Itu menguntungkan. Yang dia kerjakan menguntungkan. Kalau Vero lagi belajar apa sekarang? Lagi belajar mungkin. Bikin menu baru, bikin masakan baru. Sesuatu yang kita lagi kejar, yang itu nanti akhirnya bisa saling memberikan. Jadi satu hal yang baik buat pasangan. Ingat, relationship nggak akan jalan kalau kita stop memberi. Nggak akan jalan. Harus terus ini beri ini beri ini beri ini, baru bisa jalan. Sampai sini oke gak saudara? Sama. Kenapa Tuhan boleh duduk? Thank you ya. Oh iya, benar. Kita mau closing dulu. Kenapa Tuhan Yesus memberikan kita rahmat-Nya yang baru setiap hari? Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Ketika Tuhan memberikan sesuatu dalam hidup kita, Dia make sure bukan hal yang biasa kita terima, tapi hal yang baru tiap hari, baru tiap hari. Sehingga relationship kita dengan Tuhan jadi relationship yang excited. Sesuatu yang baru kita terima dari Tuhan akan menghasilkan apa? Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau memberikan saya sesuatu yang baru. From glory to glory. Artinya bukan glory yang sama kapasitasnya, bukan. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar, kepada kemuliaan yang lebih besar lagi, kepada kemuliaan yang lebih besar lagi, kepada kemuliaan yang jauh lebih besar lagi. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga makanya kalau orang berrelationship dengan Tuhan, it's the matter of kita gak pernah giving Tuhan, tapi Tuhan selalu memberikan kepada kita terus menerus. Makanya kalau kita sampai putus hubungan dengan Tuhan, definitely karena kita yang gak pernah terus menerus memberikan kepada Tuhan. Sampai sini oke gak saudara? Karena Tuhan gak pernah stop memberikan, mencurahkan anugerahnya yang baru setiap hari dalam hidup kita. Teman-teman pemain musik boleh maju ke depan, saya selesai.
Teman-teman, sekali lagi, relationship automatically terputus ketika kita berhenti memberi kepada Tuhan. Relationship kita kepada siapapun automatically terputus ketika kita sudah tidak memberikan lagi, tidak bersumbangsi lagi. Saudara, think about it. Dalam setiap apapun yang ada dalam hidup kita sekarang, entah termsnya kita sedang cari pacar, atau termsnya kita sedang berpacaran, atau terms kita sedang bertunangan, atau terms kita sedang menikah, atau terms kita sedang melayani Tuhan, atau terms kita sedang menghadapi kontrak baru, atau apapun di dalam pekerjaan kita, in every season dalam hidup kita, please make sure hati-hati dengan yes kita, karena yes kita selalu berisi dengan tanggung jawab. Ada hal yang saya harus tahu, this is not the right time. Ketika saya buka itu lebih cepat. Ketika yes-nya terlalu cepat, gonna ruin all masa depan yang kita punya. Satu hari anaknya raja namanya Amnon. Amnon ini senang banget sama yang namanya siapa? Puspa pernah sharing? Amnon. Dia senang banget, cantik banget. Cantik luar biasa. Aku kepingin gadis ini. Saking cantiknya, saking kepinginnya dia. Tiap hari dia ingat itu, tiap hari itu yang terbayang-bayang terus di dalam pikirannya. Pingin banget. Sampai dia punya satu niat jahat. Karena dia tidak bisa dapat Tamar. Dia jebak Tamar. Lalu dia perkosa. Setelah dia perkosa Tamar, dia dapat yang dia mau, yang dia bayangin tiap harinya dia bayangin. Di detik yang sama, tiba-tiba dia jadi benci sekali dengan Tamar. Sampai Tamar berkata begini, yang kamu buat dengan memperkosa saya, dengan yang kamu buat dengan membenci saya, itu jauh lebih kejam ketika kamu membenci saya daripada kamu memperkosa saya. Itu kata Tamar. Artinya apa? Ini lebih baik berprestasi, share prestasi kamu. Once they got it, dia akan mulai start membencimu. Ketika dia sudah dapat tubuhmu, dia akan start membencimu. That's how it's supposed to be. Memang begitu. So make sure jangan sampai terjadi. You'll be all this, gak seperti teman-temanmu. I'm differently, it's okay. Memang kalian beda. It's okay. Kalian memang beda. We parents try to embrace you, look after you, supaya kamu bisa tahu apa yang harus kamu bisa, apa yang harus kamu tahu. This message is not too soon for you. Enggak. You need to know this. Sekarang. Buat parents, please look after our kids. Look after our teenager. Mungkin buat saudara, anaknya sudah di luar negeri, anaknya sudah sekolah di mana, please look after them. Look after them. Terus hujani mereka dengan apa? Dengan something yang baru, sehingga mereka excited dengan keluarga mereka. Kenapa? Karena ada hal baru.
Masalahnya anak gak pernah dapat hal yang baru di rumah, makanya connection langsung ketutup. Gak ada hal baru yang didiskus di rumah, gak ada hal baru yang dikerjain di rumah, semua jalan normally. Gak heran anakmu cari sesuatu yang excited di luar. Betul gak? Gak heran anakmu keluar dan happy. Ketika di rumah mereka gak happy. Kenapa? Gak ada excited things. Parents, sekarang saya mau berkata, do something. Bikin sesuatu yang kreatif. Giving them another thing. Yang lain lagi, be creative. Kasih mereka kasih yang luar biasa. Hingga anakku gak penasaran cari sesuatu yang excited. Mereka bisa temui excitement di rumah. Mereka bisa ketemu, aku menarik kok kalau di rumah. Nah, mesti kayak begitu. Saya berharap ini bisa bikin kita punya understanding yang lebih benar. Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Hamba selesai bicara, tapi biar Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan semua kami Tuhan. Kami berdoa biar hubungan kami dengan Engkau Tuhan Yesus tidak terputus. Kami berdoa Tuhan hubungan orang tua dengan anak tidak terputus. Hubungan sesama suami kepada istri tidak terputus. Karena kami saling memberi, saling membagi. Tuhan, kami berdoa Tuhan, memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, supaya firman-Mu itu Tuhan boleh termaterai dalam setiap hati kami. Puji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, bagi semua lagi. Siapa terberkati saudara-saudara? Beri apresiasi Bu Pastor. Mari kita akan bawa persembahan, transfer by account dan juga kalau mau langsung ada di sini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat setiap semua berkat yang Kau berikan kepada kami, khususnya finansial yang ada ya Bapa. Bila Kau juga memberikan kami hikmat dalam mengelola segala sesuatu berkat yang Kau percayakan dalam kami, khususnya juga dalam keuangan. Biar Kau berikan kami hati Tuhan untuk mau Tuhan memperkaya diri kami dengan pengetahuan di dalam pengelolaan keuangan, biar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang semakin berkenan ya Tuhan, dan benar juga Tuhan dalam mengelola apapun yang Tuhan percayakan. Berkati setiap tangan yang memberi, berkati juga gereja ini dalam mengelola keuangan yang ada, berkati jemaat-Mu semuanya ya Bapak, biar kami juga tidak hanya terima berkat dan juga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Silakan memberi.
Kami memberkati Pastor Iwan yang sudah membagikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, benih firman ini Tuhan kami tangkap Tuhan untuk bertumbuh di dalam setiap kehidupan sidang imanku di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap kami pulang Tuhan membawa berkat yang luar biasa, bisa bertumbuh luar biasa di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau yang menaruh segala sesuatunya di dalam hidup kami Tuhan. Ayo Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Bawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, terus Tuhan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyataan penghiburan yang datang daripada Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Thank you.